gue Silvi, harusnya 2 minggu lagi gue nikah sama cowok gue. Kata kakak gue, cowok gue selingkuh sama teman kantornya. Gue nggak tahu kenapa kakak gue gak setuju karena emang bener cowok gue kayak gitu atau karena dia nggak mau menjelaskan. Di sini gue mau buktiin kalau semua omongan kakak gue tuh nggak bener. Mas Uya, gue cuma pengen pernikahan gue tuh nggak batal. Kita udah nyampe rumah klien kita ya. Sesampainya di rumah, kita malah melihat ada 2 orang wanita sedang berkelahi. Misi. Ada apa nih? Apaan? Bilang aja lu tuh nggak mau gue ngapain. Takut jodoh lu jauh. Ingat kak, jodoh tuh udah ada yang ngatur. Ya, yang namanya Silvi mana? Aku kak. Kamu? Oke, berarti kamu yang lapor ke kita ya? Iya. Oke, ini siapa? Ajeng kakak aku. Ajeng, kakakmu yang kamu ceritain? Iya. Oke, karena kalian berantem kenapa nih? Dia tuh kayak nggak ikhlas banget gitu kak kalau aku mau nikah sama cowok aku. Aku nggak ngerestu nih ya buat sama cowoknya. Alasannya apa? Karena cowoknya Asal lu tahu ya, dia tuh selingkuh sama temen kerja aku sendiri. kata siapa? Nggak ada buktinya kan? Oke, tunjukin ke kakak kalau emang dia nggak selingkuh. Ya udah oke, bakal aku buktiin. Tapi kalau itu gak kebukti, aku gak akan Oke, percaya lagi sama kakak. buktiin. Serah kamu deh. Dan ternyata perdebatan mereka memang tentang calon suami adiknya. Kata kakaknya, calon suami adiknya ini berselingkuh dengan teman kantornya. Lalu kakaknya masuk ke dalam dan dia keluar lagi sambil membawa sebuah... Kakak gue emang kayak gitu. Emang kamu gak bilang? Lu tahu kenapa kakak nggak suka sama cowok kamu? Ini. Terus, ini paku yang aku temuin di tempat tidur kamu, Dek. Loh, maksudnya kamu nemuin paku di tempat tidur dia? Dia tuh budak-budak kamu. Lah Ella, gue gak percaya gitu-gituan. Terserah kalau kayak sama kakak. Serah. Guna-guna. Kamu diguna-guna sama calon suami kamu gitu? Gak bakal, aku tuh emang sayang sama dia, bukan karena kayak gitu. Ajeng sang kakak pun marah, dia masuk ke dalam rumah. Dan akhirnya kita putuskan untuk kita pergi menyelidiki pacar sang adik, Silvi. Ciripa mau bawa itu paku. Saya bilang sama Ciripa, ngapain lu bawa tuh paku? Taruh aja di situ. Sampainya di mobil, ada hal yang mengejutkan. No. Mas, sebentar. Kok ada... Tadi Kak Sirpa ambil lagi? Enggak, aku udah taruh di atas, Kak. Bohong, sumpah. Buang Ciripa, buang. Buang deh. Jauh-jauh buangnya. Paku yang tadi nggak sih? Coba kasih lihat. Di bangku mobil ada paku. Dan paku itu adalah paku yang sama dengan paku yang kita temukan tadi di rumah. Pertanyaannya, kenapa paku itu bisa pindah mobil? Padahal tadi kita lihat dengan mata kepala sendiri bahwa Ciripa sudah meletakkan paku itu di atas pintu. Buang deh. Ih, serem ah. Pas kita di mobil, Silvi sang adik mendapatkan pesan dari kakaknya. Pesannya berbunyi, kalau kamu pengen lihat pacar kamu selingkuh, datang aja di kantin di sebelah kantor mereka. Lalu kita menuju ke tempat yang diberitahu oleh sang kakak. Sampai di situ kita menemukan kantinnya. Dan kita menyuruh Ciripa untuk masuk ke dalam sambil membawa kamera dan GoPro untuk melihat apa benar pacar Silvi ada di sana.
obrolannya mereka kayak bukan orang pacaran ya. Iya bener, Mas. pacaran. Nih, coba Ciripa lo agak deket deh, agak deket deh. Wah, ini curiga nggak sama Ciripa ya? Jadi Kak Ciripa ketahuan nih ntar. Namun, pas saat Ciripa duduk, mereka nengok curiga. Kita belum mendengar suaranya. Saya suruh Ciripa untuk maju lebih dekat lagi duduk di sebelah mereka agar kita bisa tahu hubungan cowoknya Sylvie ini dengan cewek itu apa. Tiba-tiba mereka menengok Ciripa. Mereka kayaknya udah makin curiga. Kenapa nih Ciripa dari tadi orang yang mereka curigain kok makin dekat, makin dekat, makin dekat. Saya suruh Ciripa pergi. Berapa Mas uangnya? Hah? Berapa? Oh, aduh, dia nggak nyamperin Ciripa. Ciripa lo kabur aja. Kenapa, Mbak? Ya 50 ribuan doang. Enggak. Ya makasih Mas ya. Oh, dia mau nuker duit doang ke Ciripa. Kita pikir ketahuan. Lalu mereka pergi dari tempat itu. Kita ikutin dong kemana mereka pergi dan mau ngapain. Walaupun tadi kita melihat tidak ada pembicaraan ke arah pacaran, namun kita tetap penasaran ada apa di antara mereka berdua. Wah, kemana kira-kira? Tapi itu calon suami lo. Iya, itu calon suami aku. Berarti bener ya kata kakak aku. Dan mereka ternyata berhenti di sebuah pijat refleks. Ngapain coba malam-malam? Pijat refleksi ya. Ya enak malam kali ya. Ngapain harus mereka berdua? Coba Ciripa, lu turun dulu, Bu. Kamera turun. Apa turun? Iya, lu turun cepetan. Mereka berdua masuk ke dalam. Saya suruh lagi Ciripa untuk masuk ke dalam bersama kamera dan alat perekam untuk mengetahui mereka ngapain di dalam dan ada pembicaraan apa di antara mereka. Ciripa udah masuk nih. Oke, jangan mencurigakan, Cil. Bukannya waktu tadi di kantin ya? Ah, Ciripa ketahuan lagi kayaknya. Enggak. Ah, bener. Orang tadi di kantin, orang saya waktu itu mau minta tukeran duit sama Mas. Oh iya, nggak tahu saya. Oh. Mas ngikutin saya. Ngikutin. Siapa yang ngikutin kamu? Emang kamu siapa harus aku ikutin? Nggak apa sih, cuma nanya doang. Enggak, ini Mas yang tadi di kantin loh. Ciripa lo tanya, ini mesra banget. Kalian berdua pacaran ya? Romantis banget sih, ya Allah. Pacaran ya, Mbak? Kayaknya bentar lagi sih.
Ya, tapi lihat tangan ceweknya megang-megang si cowok itu. Ya, dia sama kan ceweknya aja yang kayak gitu. Kok bentar lagi? Pacaran aja kali, pakai ngomong bentar lagi ngapain? Dia tuh belum bisa move on sama mantannya. Terus kenapa emang sama mantannya? Jadi tuh mantannya itu udah ketek. Agak-agak Ketek. Bebel ya memang. Sekali wangi. jadi wangi ya. Emang kamu udah kenal berapa lama? Baru 2 minggu. Ayo 2 minggu kayak udah mau menikah ini. Jadi Pak, lu pamit aja, jangan lama-lama. Lu bilang aja, lu buru-buru gitu. Mas aku udahan aja deh. Oke, si Rifa bilang, ya udah, semoga cepat jadian deh kalian. Gue doain cepet nikah. Nah, ya kan? Udah jelas mereka tuh berdua ada apa-apa, tapi kita lihat mereka minimal mereka belum jadian, at least mereka belum jadian. Enggak, itu mah ceweknya aja buat-buatan. Tapi kalau lo mau. Enggak, kalau dia nggak mancing-mancing juga cowok gue nggak akan kepancing. Oke, mereka keluar dari tempat refleksi tersebut. Mereka naik mobil dan kita ikuti lagi mobil mereka. Sampai mereka menuju ke depan sebuah rumah. Dan ternyata kayaknya itu adalah rumah cewek itu. Oke. Dia turun di satu rumah tuh. Tuh, lihat tuh. Cowok lo kalau nggak ada apa nggak mungkin ngelus-ngelus gitu megang-megang. Oh iya Pak, ini mah pasti punya hubungan spesial. Oke, cowok lo pamit. Dan saat cowoknya Sylvie pergi, Sylvie langsung keluar dari mobil pengen melabrak cewek itu. Aduh, saya pikir nih cewek nggak sabaran banget. Tahu nggak kalau cowok dia tuh udah punya cewek? Oh lu Sylvie? Iya gue Sylvie, kenapa? Ya lah lu cewek. Oke. Ini lo tahu ini siapa? Lo bilang tadi, oh ini Sylvie. Ini siapa berarti? Matanya kan? Gue calon istrinya, gue mau nikah sama dia. Dah, kalian semua pergi ya, kasihan kamera segala. Lo nggak apa-apa Kak Cip? Pagarnya nggak apa-apa. Oke. Kak Cip tadi lo udah buang perangnya. Lu lihat deh. Aku yang tadi, lu bawa ya pakunya? Ya Allah mas, masa aku bawa dari mana sih? Mas aku bawa dari mana? Nah lo, ini paku yang sama seperti yang kita lihat awal tadi. Paku yang awalnya ada di rumah Sylvie, terus pindah ke jok mobil, kok tiba-tiba jatuh dari langit. Hari berikutnya, sebetulnya kita udah menyiapkan penjebakan dari hari sebelumnya. Kali ini, penggodanya bukan orang asing bagi si cowok. Oke, sekarang kita ada di sebuah tempat di mana kita akan mencoba ngetes dan menjebak cowok lo atau calon suami lo. Dan di sini kita punya seorang penggoda. Dan penggoda itu tidak lain dan tidaklah bukan, dia adalah mantan dari pacar kamu sendiri. Mantannya siapa, kayak yang mana? Asifa namanya.
dia adalah mantan pacar Diksi sebelum jadian sama Silvi. Apaan sih Kak? Dia tuh orang yang paling gue benci. Benci? Orang mantan. Dia tuh mantan sebelum gua. Akulah sang mantan, akulah sang mantan. Dan info tentang mantan pacarnya Diksi sebelum Silvi ini kita dapat dari Silvi sendiri. Tapi Silvi sempat protes kenapa pakai mantannya yang itu. Nah, salah sendiri kenapa dia cerita sama kita. Oke, ini mantannya dia ini ya, nanti tidak kita pasangin earpiece, tapi kita udah briefing dia, udah kita kasih tahu dia untuk dia ngomong apa aja. Dan kita sudah mengatur proses penjebakan. Kita undang Diksi melalui mantannya itu ke sebuah tempat yang tidak terlalu mewah, justru sederhana. Kok peluk-pelukan kayak gitu sih? Ini tugasnya. Apaan? Enggak Kak, masa kayak gitu? Kamu masih lucu deh kayak dulu, masih cantik. Oh, dia pakai muji-muji segala lagi. Berarti kita naruh mantannya dia untuk jadi penggoda ya pas Pas banget. gak salah, dan orangnya juga memang lebih cantik juga. Apaan sih Kak, kok malah belain dia? Jangan gitu dong Siripa ya, udah jelas-jelas emang mantannya dia lebih cantik daripada dia. Apaan sih? Dia Kan sama. mantan juga. Ya tapi emang lebih cantik, masalah kita ngomong realita. Benar saja, Diksi memakan umpan kita. Dia datang ke tempat tersebut dan baru aja mereka ketemu, udah. Suap-suapan. Itu apaan tahu sama aku aja nggak pernah suap-suapan kayak gitu. Nah iyalah, kamu cerewet begitu ngapain disuapin? Ih, apaan sih? Sekarang mojokin aku semua. Jangan gitu Siripa. Ya enggak lah, lah orangnya anak-anak. Kamu bikin aku terbang aja deh. Ya nggak apa-apa dong, kalau kamu terbang nanti aku tangkap. Ora kelingan nalikane pamitan, pamit karo aku, pamit karo anakmu. Oh no. Tapi sama aku nggak pernah gini-gini aja sama dia kayak gitu. Oh ya, aku mau nanya deh. Kamu kemana? Aku kan nungguin kamu loh 5 jam, tapi kamu nggak datang-datang. Ini tunggu dulu. Ini penggoda kita nih kayaknya nih Baper dia. baper. Dan obrolan mereka bener-bener di luar briefingan saya. Asyifa ini kayaknya emang dia menikmati suasana ini. Asyifa ini kelihatannya memang masih cinta dan sayang sama Diksi. Apaan sih kan? Aku tuh udah pakai mantannya kan sekarang jadi kayak gini. Enggak, mau tahu. Ya udah, kamu ikut aku ya. Udah ikut aja. Loh ini mau diajak pergi kemana ya? Loh, penggoda kita kenapa mau? Loh, kok pindah tempat? Loh, Ih. ini di luar skenario kita loh. Sekarang kayak gimana? Terus siapa sekarang yang mau tanggung jawab? Lalu Diksi malah mengajak penggoda kita atau mantannya ini pergi dari situ. Bener dia pergi, kita ikutin. Ternyata dia berhenti di sebuah tempat. Dia berhenti, ngapain dia berhenti? Kiri. Jangan
dia masuk ke dalam tempat itu. Kamu tunggu dulu, lihat dulu dong. Dia pergi ke tempat pasti dia akan melakukan sesuatu nih atau mau ngapain. Dan dia keluar lagi bawa sebuah bungkusan atau bingkisan, kita nggak tahu apa isinya dan buat apa bingkisan itu. Oke, dia bawa bungkusan ngapain tuh ya? Tuh kan, dia ngapain, dia mau beliin buat siapa sih? Oke, ikutin lagi. Lalu mobil pergi lagi dan sampai mobil berhenti di sebuah tempat. Nasi uduk, pecel lele. Waduh, ini cowok nggak modal ya. Terus gimana dong? Kok masuk pecel lele nasi uduk nih? Ya. Tapi tenang. Mantannya dia penggoda kita masih pakai klip jadi kita masih bisa dengar suaranya. Turun kamera kita belum masuk ya. Aku sambil. Iya. Dari tempat mie rebus, tempat pecel lele. Itu cewek diajak turun. Dan tiba-tiba sang cowok melakukan sebuah aksi dan tindakan yang mengejutkan. Jadi, di tempat ini, aku pengen kamu nunggu sampai aku lulus kuliah, dan aku pengen ngelamar kamu. Romantis banget. Bukan Kak, aku bilang apa? Dia tuh masih sayang sama mantannya. Yang paling mengagetkan saat mantannya bilang bahwa dia sebetulnya dulu ingin menikahi Asifa. Tapi dia keburu ketemu Silvi. Jadi berarti artinya Silvi pelarian dong. Artinya dia itu sebenarnya cintanya sama mantannya Asifa, bukan sama Silvi. Dulu aku punya gebetan, namanya Silvi. Dan posisinya waktu itu dia sakit keras, dia masuk UGD, dan aku harus kesana posisi itu. Ya tapi kamu kenapa nggak ngabarin aku, Diksi? Intinya dia nggak niat nikah sama dia. Ini ada cinta yang tertunda sama mantannya ini. Masa mau nikah main-main, Mas? Lo beneran mau nikah sama dia? Aku jangan lo bohong lagi mau nikah. Nggak, kamu beneran mau nikah sama dia. 2 minggu lagi tuh aku udah mau nikah sama dia. Silvi nangis. Dia benar-benar nggak bisa kontrol emosinya. Dia jerit-jerit di mobil. Namun di tengah-tengah itu ada beberapa kali telepon masuk. Katanya sih dari kakaknya. Ternyata Silvi harusnya jam itu dia janjian fitting baju. Iya Kak, bentar. Aku bisa jalan. Iya bentar, sebentar lagi aku fitting. Loh. Ini apa? Kok ada paku ini lagi sih, Mas? Saat dia naruh handphone di dalam tasnya, tiba-tiba dia menemukan sebuah paku berkarat. Saya suruh Jessica untuk buang ke jalanan. Lalu yang mengejutkan, Diksi dengan wanita tersebut, dengan mantannya itu Asifa pergi. Namun bersamaan dengan itu, telepon juga kembali berbunyi. Dia mau pergi nih, dia mau pergi.
Halo. Kirim baju balik, kirim. Iya kak, bentar ya. Bentar lagi gimana sih? Ini gimana nih? Ini aku tuh udah mau fitting baju kak, dari tadi ditungguin. Lu cepetan selesai angkat. Iya kak, ya ampun bentar. Udah matiin dulu, matiin dulu. Ini mana lagi? Nah, langsung dia pergi. Bisa dikejar nggak? Udah. Ya jeripannya mana? Mas Uya kok ada kayak gini lagi sih? Kok ada lagi? Kok ada lagi sih? Gue udah buang tadi. Kok banyak banget sih pakunya di tas lo? Ada lagi tuh paku. Nah, pakunya banyak banget ya. Paku berkarat lagi. Itu paku yang sama atau tidak? Jadi saya tanya, Jessica lu udah buang kan? Udah katanya. Saya curiga dong, kita buka tasnya apa jangan-jangan banyak paku. Jangan-jangan selama ini Sylvie yang ngerjain kita. Nggak ada pakunya. Itu kenapa nggak dikejar? Jangan angkat telepon tadi, jadi konsentrasi kita kepecah. Nih bawa paku begini lagi. Enggak, aku nggak mau bawa paku. Emang itu Ya ada di udah nggak bisa sini. kekejar, udah pergi gimana dong? Ya udah kak, sekarang ke tempat fitting baju aku aja deh. Tapi kakak antar aku ya. Gue yang nganterin. Karena mama dan kakaknya Sylvie nelpon terus, ya udah kita akhiri hari itu dan gue nemenin dia untuk fitting baju pengantennya. Assalamualaikum. Maaf ma, aku telat. Kok telat sih, Nak? Tadi macet parah ma. Lu jam segini baru datang. Apaan sih kak? Ngapain lu bawa beginian? Gue mau buktiin kalau cowok gue itu emang cowok baik-baik. Kok kalian berantem aja kerjaannya? Baru juga nyampe nih, Sylvia udah berantem sama kakaknya. Gue gak ngerti kenapa kakaknya sebegitu marah hanya karena dia nggak on time. Aku yang nikah, kenapa dia yang ribet sih? Udah. Niat nikah nggak niat nikah? Ini kamu mau apa ini Enggak tante, sekarang? ini gini, jadi kita di sini bantuin anak tante untuk ngebuktiin kalau di situ emang ya pantas lah buat jadi suaminya Sylvie gitu. Oh, terus kenapa kakakmu curiga sama cowok kamu? Iya ma, jadi tuh dia seakan-akan nggak suka banget kalau aku tuh pacaran sama dia. Dan sekarang aku mau nikah, dia tuh kayak iri. Iya. Diksinya kemana sekarang? Nanti dia nyusul, kata dia masih di kantor. Tuh, mama jadi ragu nih. Udah ribut deh. Gak waktunya kita fitting baju ya. Berapa ini? Diksi juga bakal datang, mending gue pergi aja deh. Gue sedikit pusing nih lihat kakak adik yang berantem banget dan akhirnya tiba-tiba kakaknya pergi gitu aja dan tetap dia sinis banget sama adik. Mau Serius ma, nggak sih dia? serius. Mama jadi ragu deh sama Diksi. Coba deh dihubungin lagi deh Diksi. Halo? Kamu di mana sih? Ya emang segitu sibuknya, mama aku tuh malu, mama aku tuh jadi ragu sama kamu. Terserah deh, ya udah cepet, kalau emang beneran niat ya udah kesini. Apaan? Kamu nggak bisa dateng? Ragu banget ya sama Diksi. Halo? Halo? Is, malah dimatiin. Jadi nggak sih dia? Jadi nggak sih dia? Jadi mau nikahin kamu? ma, dia tuh emang kayak gitu, dia tuh emang lagi sibuk sama kerjaannya. Tapi kok dia nggak datang hari ini? Yaudah tante, Sylvie tenang dulu, mungkin bener si Diksi lagi sibuk. Ya udah lu tunggu aja gimana kabar dari dia. Mudah-mudahan besok dia ada kabar. Jadi kita udahan dulu hari ini, kita coba atur strategi lagi nanti hari berikutnya. Hari berikutnya akhirnya kita kembali lagi ke rumah teman kantor kakaknya. Oke, sekarang kita sudah ada di depan rumah wanita yang
waktu 2 hari yang lalu ya. Iya. Sampainya di situ. Lu lagi. Ngapain sih di sini? Lu tuh cuma mau minta penjelasan lu doang. Penjelasan. Dia tahu cowok lu udah gak suka lagi sama lu. Kata siapa? Dia kata gue. Lu berusaha gue enggak. Kasih di pak. Ayo. Berantem sih. Ya, sekarang udah gini, sekarang oke. Ya udah, emang lu gak tahu diri ya jadi orang. Pergi lu. Soalnya gue gak mau ngeliat lu. Saya putuskan Sylvie untuk kembali ke mobil bersama saya. Biarin aja Jessica yang ngomong. Akhirnya gue memutuskan untuk masuk sendiri dan gue ngobrol berdua sama Anggi. Assalamualaikum. Mbak, sorry, kita ngobrol sebentar ya. Mbak siapa? Sorry, saya boleh tahu nggak namanya? Anggi. Oke, Mbak Anggi, gini, di sini klien kita yang tadi Mbak lihat sendiri Sylvie, dia itu 2 minggu lagi udah mau nikah sama cowoknya. Setelah gue kasih tahu kalau Sylvie itu bukan pacarnya tapi calon istrinya, dia langsung kaget. Dan yang lebih mengejutkan lagi, ternyata dia ngedeketin Diksi itu karena dia... Jadi gini Mbak, aku tuh gak pacaran sama Diksi beneran. Maksudnya apa? Kenapa Mbak bisa jalan sama Diksi? Aku tuh cuma disuruh sama orang. Aku dibayar buat deketin Diksi. Pertanyaannya, siapa yang bayar dia? Tapi intinya dia janji untuk nunjukin siapa orang yang ngebayar dia untuk ngedeketin Diksi. Oke, tapi Mbak jangan kaget ya kalau Mbak ngeliat orang yang nyuruh saya. Setelah diangkat telepon, kayak dia lagi janjian nih sama orang itu. Ya udah, gua ajak aja dia langsung. Dan dia mau ikut dengan kita dan nunjukin langsung siapa yang bayar. Nah itu ngapain sih makin ikut-ikut segala? Oke, Sylvie lo tenang dulu. Di sini dia akan bantuin kita. Dia nggak tahu kalau lo udah mau nikah. Dan dia ini dibayar sama orang untuk ngedeketin Diksi. Udah, jadi lo bukan pacarnya Diksi? Gue nggak percaya. Iya, masuk. Awas lo ya kalau nyata lu bohong. Kalau lu tahu orangnya terus kabur. Siapa? Ya udah, sekarang kita mau kemana? Udah kita jalannya, tadi gue udah ngasih tahu sama Om. Kita jalan Om. Itu kan tak yang tadi. Kok ada di dia sih? Oh, kamu ya selama ini nyeber paku ya? Justru gue kaget ada paku di tas gue. Lu yakin lo nggak tahu ini paku? Gak tahu sama sekali. Gue gini, Pak. Lalu kita sampai di satu tempat. Stop. Itu tempatnya Mas. Tempat Itu apa? kafenya. Di situ ada orang yang nyuruh gua buat ngancurin hubungan lu sama pacar lu. Ya udah oke, buktiin. Udah, pokoknya orangnya ada di situ dan sekarang gua udah kamu ikutan. Dan yang lebih mengagetkan lagi, Anggi bilang, di tempat ini kau bisa ketemu sama orang yang bayar saya, plus ketemu sama cowok kamu, Sylvie. Coba maju dikit. Itu cowok lo bukan? Iya kan itu cowok aku. Lalu saya suruh Ciripa untuk turun membawa kamera dan beberapa kamera.
Saya suruh juga Ciripa untuk berkoordinasi dengan pemilik kafe untuk meletakkan kotak tisu di meja mereka yang isinya adalah mikrofon, sehingga kita bisa mendengarkan pembicaraan mereka. Udah kedengeran? Aduh, Ciripa naruh kamera di situ, kita nggak kelihatan ceweknya siapa. Bisa nggak sih mas liatin muka ceweknya? Dia nggak tahu nih, Ciripa udah salah pasang kamera. Dan ternyata pembicaraan mereka sangat mengagetkan. Kamu tahu nggak, aku sayang banget sama kamu. Ya ampun kak, itu cewek ngapain bilang sayang-sayang sih sama cowok Dia gua? berani. Iya, aku juga sayang sama kamu. Oh, lo juga sayang. Ya ampun, kak ini kayak gimana lagi? Sumpah dia tuh jahat. Saat air mata membasahi bumi. Berarti ini siapa lagi cewek ini? Beda lagi sama yang kemarin. Jadi gini ya, aku tuh juga sayang sama kamu. Tapi aku ngelakuin ini semua tuh juga karena aku terpaksa nikah sama dia. Ya ampun kak, itu semuanya tuh jahat banget. Aku di sini tuh mau bukti kalau kamu serius sama aku. Oke. Sekarang kamu kasih aku waktu. Aku bakal batalin pernikahan aku sama dia. Di saat ku mengingatnya, Aku nggak tahu harus kayak gimana lagi. Aku udah berusaha mati-matiin percayain keluarga aku semuanya biar tahu dia tuh cowok baik, tapi dianya malah kayak gini. jauh meninggalkan. Aku nyesel udah nggak percaya sama kakakku. Ternyata selama ini kakakku tuh bener. Andai kau tahu, aku merindukan. Yang lebih mengagetkan lagi ini adalah gong dari semua gong, puncak dari segala puncak. Cewek ini bilang bahwa Pokoknya sekarang aku mau kamu batalin pernikahan kamu dengan Sylvie, adik aku. Ya ampun kak, adek. Berarti dia itu kakak aku dong. Pantesan aku dari tadi kenal suaranya. Nyata ini. Lu gak ngebiarin gue nikah sama dia karena lu suka sama dia. Karena lu sayang sama dia. Enggak, dia gak seperti yang kepikir. Kak, gue tahu, gue lihat sendiri, Kak. Penjelasan lu lagi, lu semua jatuh. Udah, lu diem. Kalau bukan karena mereka, gue gak akan tahu lu tuh kayak gimana. Lu bisa jelasin itu, aku ketemu. Jelasin apa lagi? Lu masih bilang sayang sama dia, terus lu tadi bilang sayang sama kakak gue juga. Lu mau lu tuh apaan sih? Kita tuh udah mau nikah 2 minggu lagi. Lu juga melarang-larang gue nikah sama dia karena lu suka sama dia. Kakak macam apa kayak gitu? Kakak macam apa kayak gitu? Lu tuh punya hati gak sih, Kak? Lu tuh punya hati gak sih, Kak? Jawab, Kak, jawab. Oke, gue jujur. Emang gue suka sama dia. Kak, cowok di dunia ini tuh banyak, bukan dia doang. Kenapa kakak suka sama cowok aku, sedangkan aku bentar lagi tuh udah menikah sama dia. Dan kakak ngebayar orang buat ngancurin hubungan aku sama dia. Mau kakak tuh apaan sih, Kak? Aku mau putus kamu sama dia. Kak, kakak tuh jangan tahu sama aku. Aku tuh adik kamu. Aku tuh adik kamu. Dan kakak yang naruh kalpaku di dekat kasur aku. Oke, jadi kamu bener cinta sama dia?
kamu nggak mau ada menikah sama dia, kamu sayang sama dia, betul? Iya. Tapi soal aku, lu nggak tahu apa-apa. Jadi kakaknya selama ini nggak setuju sama dia nikah dengan cowoknya karena kakaknya suka sama cowoknya. Udah, yang jelas di sini udah terungkap semuanya. Terima kasih, sampai ketemu lagi di Playboy zaman now kamu.